Halo guys, assalamualaikum, bersama saya Tony dan ini HP harganya cuma sejutaan kecil. Udah dapat layar dengan refresh rate 120Hz, baterai gede sampai 5200 mAh. Tapi apakah kuat untuk dipakai main game? Oke, langsung aja kita unboxing Xiaomi Redmi A5, sebuah HP entry level terbaru dari Xiaomi. HP ini resminya bisa dibeli dengan harga 1,2 jutaan, tapi ada pula yang ngejual di bawah harga tersebut. HP ini sendiri saya beli dengan harga 1,134 ribu rupiah. Di sini saya milih yang warna hitam karena menurut saya lebih menarik dengan list kamera yang berwarna emas, jadinya kelihatan lebih elegan aja. Dalam paket penjualannya, selain ada HP-nya, kita juga akan dapat kabel charging USB-A ke USB-C, adapter charging dengan kecepatan maksimal 15 watt saja, dan ada satu silikon case transparan. Bagian belakang HP ini walaupun kelihatannya ada teksturnya, tapi ini mulus-mulus aja, nggak ada teksturnya sama sekali dan rasanya itu cenderung licin. Penempatan kamera di Redmi A5 ini mirip-mirip lah dengan Poco X7 ya, karena memang didesain vertikal. Walaupun di Redmi A5 ini kameranya cuma ada satu doang di bagian atas. Oke, kita akan nyalain dan setup dulu. Untuk bloatware nggak terlalu banyak ya, dan kebanyakan bisa di uninstall. Hal ini mungkin karena HP ini pakai Android 15 versi Go Edition. Tapi tenang aja, Androidnya udah 64 bit. Skor Antutu Redmi A5 ini ada di 260 ribuan, dan untuk skor Geekbench 6, single core-nya dapat 438 dan multicore-nya dapat 1493 poin aja. Skor segini didapatkan dari prosesor Unisoc T7250 yang merupakan rebrand dari Unisoc T615, RAM berkapasitas 4GB berjenis LPDDR4X dan ROM berkapasitas 128GB berjenis eMMC. Dengan spesifikasi kayak gini, kalau kalian mau pakai HP ini untuk ngegame-game tipis ya bisa aja kok. Mobile Legends misalnya, game ini bisa saya mainkan dengan settingan tertinggi di HP ini, frame rate tinggi dan grafis ultra, dan sangat minim yang namanya frame drop. Sayangnya saya nggak bisa menganalisa berapa FPS rata-ratanya karena aplikasi buat cek FPS kayak Tacostat ataupun Syn nggak bisa berjalan di HP ini dengan baik. Mungkin ada saran biar bisa jalanin aplikasi Syn di HP ini? Tapi overall Mobile Legends aman dimainin di HP ini. PUBG juga bisa dimainkan dengan grafik HD dan frame rate tinggi tanpa masalah berarti. Ya, game ini juga mampu dilibas dengan baik di Redmi A5. Saya nggak ngerasain drop frame rate selama mainin game ini dan suhunya juga normal-normal aja. Sayangnya nggak ada sensor gyro hardware di HP ini, jadi kalian akan kesusahan kalau kalian terbiasa main game ini pakai gyro. Game Free Fire juga bisa dimainkan dengan lancar dan dapat frame rate tinggi ketika dijalankan di Redmi A5. Game ini cenderung bersahabat dengan hardware entry level kayak gini. Jadinya kalau kalian mau mainin game ini di Redmi A5, masih bisa ngerasain main dengan lancar. Kalau kalian suka main game bola, FC Mobile misalnya juga bisa dimainkan di HP ini dengan settingan seperti ini. Saya masih bisa menikmati game ini ketika saya mainin di Redmi A5. Sama seperti game-game lainnya, nggak ada masalah berarti ketika saya mainin game ini seperti misalnya frame drop. Nah, untuk game yang lebih demanding atau yang lebih berat, di sini saya nyobain Honkai Star Rail. Game ini memang bisa dimainkan, tapi settingannya itu settingan terendah alias settingan rata kiri. Ya wajar aja sih, spek HP entry level kayak gini kalau kalian mau main game demanding seperti ini ya pastinya rata kiri. Tapi bersyukur aja game ini masih bisa dijalankan di HP ini dengan baik. Sedangkan untuk kalian yang beli ponsel ini tapi nggak akan menjalankan aplikasi game, buka tutup aplikasinya bisa dikatakan cukup lancar dan perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya juga nggak ada masalah. Walaupun memang RAM-nya cuma 4GB aja, tapi masih terasa responsif dan cukup cepet. Tapi memang kita tidak akan bisa melakukan multitasking karena di sini nggak ada fitur semacam floating window atau sejenisnya. Salah satu update di ponsel ini adalah layarnya yang udah pakai refresh rate 120Hz. Kita bisa setting refresh rate-nya di bagian layar sini. Kemudian kita pilih rasio penyegaran 60Hz atau 120Hz. Tapi 120Hz-nya ini sepertinya adaptif sehingga dia akan menyesuaikan dengan konten yang ditampilkan. Kalau enggak, kita bisa pilih 60Hz untuk lebih menghemat baterai. Sayangnya yang nggak saya suka dari layarnya ini adalah bagian kamera depannya ini dia masih menggunakan model teardrop yang masih kelihatan jadul kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang sudah pakai model punch hole. Dan dagunya ini yang cukup tebal menurut saya, tapi untuk range harga
1 jutaan kecil ini masih bisa dimaklumi lah menurut saya ya. Dan untuk layarnya ini nggak ada fitur-fitur spesial seperti DCI-P3 ataupun HDR, HDR+, dan dia hanya menggunakan LCD dengan kerapatan pixel 261 doang. Oke, kita masuk ke bagian kamera. Kameranya ini menggunakan resolusi 32 megapiksel, tapi sayangnya dia nggak default. Kalau kalian ingin menggunakan resolusi besar, kalian pilih aja yang Ultra HD ini, dan rasionya ini menjadi 4:3, yang nggak terlalu saya suka sih sebenarnya. Untuk hasilnya di tempat yang banyak cahaya seperti ini cukup oke sih menurut saya. Tapi saya sudah mencoba untuk motret dengan ponsel ini, nanti saya akan tampilkan juga, dan menurut saya hasilnya itu sudah lumayan bagus untuk sebuah ponsel dengan harga 1 juta kecil seperti ini. Nah, untuk video resolusi maksimalnya ini cuma 1080p saja, 30 fps, dan videonya ini tidak punya OIS ataupun EIS. Jadi kalau kalian ngerekam sambil jalan, kemungkinan besar rekamannya itu akan goyang-goyang. Untuk foto sendiri ada fitur portrait, kemudian fitur night mode seperti itu, dan ini sangat berguna untuk motret-motret di tempat yang rendah cahaya, tapi saya akan jabarkan lebih detail nanti di video review ponsel ini. Nah, untuk kameranya ini ada di bagian atas ini yang 32 megapiksel, sedangkan ini saya nggak tahu ini untuk apa. Apakah ini untuk depth sensor atau semacamnya seperti itu, tapi rasanya juga nggak mungkin juga. Tapi saya suka penempatan kamera yang vertikal seperti ini karena tampilan dari belakangnya ini terlihat manis, lebih manis daripada Redmi A3 itu menurut saya sih sebenarnya. Untuk fingerprint ada di bagian kanan layar dan dia cukup responsif. Dia jadi satu dengan tombol on off seperti itu. Dan selama saya menggunakan ponsel ini nggak ada masalah dengan fingerprint di ponsel ini yang cukup responsif dan cukup cepat. Nah, sayangnya pas saya pakai ponsel ini, dia ini nggak punya sensor yang namanya sensor cahaya. Yang ada adalah sensor cahaya virtual. Kalau kita cek sensornya, di sini ada tulisannya sensor cahaya, tapi ketika saya baca-baca, sensor cahayanya ini adalah sensor virtual. Dan itu yang membuat ponsel ini sangat-sangat lemot untuk menyesuaikan kecerahan layar ketika kita berada di kecerahan yang berbeda, misalnya dari dalam ruangan ke luar ruangan. Dan itu terkadang membuat saya harus nge-slide manual seperti ini, dan terkadang itu sangat merepotkan menurut saya. Tapi ya inilah ponsel murah dari Xiaomi, kita tidak bisa minta lebih juga sih. Untuk sekedar first impression, menurut saya ponsel ini cukup manis, cukup menarik, dan harganya cukup terjangkau, di mana saat ini kalian bisa mendapatkan itu di bawah 1.100.000 kalau nggak salah. Kalau ada diskon-diskon seperti itu, walaupun harga resminya ini 1.200.000 ya, tapi saya rasa akan terus turun seiring berjalannya waktu dan seiring banyaknya voucher-voucher yang bisa kalian gunakan. Oke, saya akan menggunakan ponsel ini beberapa minggu sehingga saya punya gambaran seperti apa ponsel ini dan kira-kira ponsel ini worth it nggak ya untuk digunakan sehari-hari.